Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Tokenizer ingin mempresentasikan hasil dataset yang sudah kami analisa. Sebelum itu, perkenalkan, saya Salman Maulana, NIM 2343048. Dan saya Ren Abigail dengan NIM 2343076. Saya Ahmad Renaldi dengan NIM 2343030. Saya Enrico Ekyudo Gunawan dengan NIM 2343097. Oke guys, di sini kami akan menjelaskan tentang dataset yang kami gunakan. Untuk dataset yang kami gunakan sendiri yaitu kami mengambil dari official news dengan berita pengadaan mobil Dinas Gubernur Kalimantan Timur senilai 8, miliar menuai perhatian publik. Dari situ kami mengambil untuk komentarnya sendiri kisaran 120 komentar. Oke guys, lanjut lagi. Kita akan bahas di cash folding. Kalian tahu nggak sih cash folding itu apa? Cash folding ialah tahap yang bertujuan untuk menyeragamkan semua huruf dalam dokumen menjadi huruf kecil atau kita sebut dengan lowercase. Yang dimana contoh nih, aku mempunyai huruf kapital besar dengan nama R, E, Y. Jadi ketika semua huruf depannya itu menjadi huruf besar, itu nanti pas dialami dengan tahap cash folding, maka dia akan menjadi huruf kecil atau kita sebut dengan lowercase. Bisa dilihat dari contoh dari gambar di atas. Nah, kalau memang kalian belum lihat, bisa di pause dulu untuk videonya. Jadi dari hasil dari cash folding di atas, bisa disimpulkan bahwa semua huruf kapital yang ada pada komentar yang ada di atas, nah, itu semuanya berubah menjadi huruf kecil semua. Oke, paham? Selanjutnya, kita akan bahas dari tokenization. Nah, tokenization itu apa sih kalau kita boleh tahu? Tokenization ialah proses memecah sekumpulan teks atau kalimat menjadi potongan-potongan kecil yang kita sebut dengan token. Nah, biasanya itu teksnya itu dipecah berdasarkan spasi atau tanda baca sehingga menghasilkan daftar kata tunggal. Oke, bisa dilihat dari contoh gambar dari yang ada di atas ini. Nah, kalau misal kalian nggak lihat, kalian bisa pause lagi ya videonya. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa dengan satu contoh kata nih, kita ambil dari mobil mahal jalannya jelek cetas. Nah, di sini kita ambilnya tuh mobil, mahal, masa, jalannya, jelek, cetas, Nah, itu kita sebut dengan tokenization. Sampai sini kalian sudah paham? Tahap ini kita melakukan proses keluar dari buku menggunakan selalu tujuannya adalah untuk menghapus kata-kata yang kurang penting dalam kalimat. Kalau kita lihat hasilnya sebelum proses ini, kalimat yang masih mengandung banyak kata umum setelah dihapus, kalimat jadi lebih singkat dan lebih fokus ke kata-kata yang memiliki makna utama. Ini akan membantu proses analisis selanjutnya jadi lebih efektif. Di tahap ini kita melakukan proses stemming menggunakan sastrawi. Proses ini bertujuan untuk mengubah kata-kata menjadi bentuk dasarnya. Dari hasil yang ditampilkan, kita bisa lihat bahwa kata-kata yang sebelumnya masih berimbuhan sudah disederhanakan menjadi bentuk dasar. Hal ini membuat data teks menjadi lebih konsisten dan lebih mudah untuk dianalisis. Di tahap ini kita melakukan regex cleaning. Tujuannya adalah untuk membersihkan teks dari elemen-elemen yang tidak dibutuhkan seperti link, tanda baca, angka, dan emoji. Dari hasil ditampilkan, kita bisa melihat bahwa sebelum proses ini teks masih mengandung simbol dan karakter tambahan. Setelah dibersihkan, teks menjadi lebih rapi dan hanya berisi huruf saja, sehingga lebih siap untuk diproses ke tahap berikutnya. Baiklah, di bagian ini saya mengerjakan teks presentation memakai dua metode, TF-IDF dan Ngram. Pertama, saya pakai TF-IDF. TF-IDF ini digunakan untuk mencari kata yang paling penting dalam data. Jadi kata yang sering muncul di komentar tapi jarang muncul di komentar lain itu dianggap lebih penting. Setelah itu saya memakai Ngram. Ngram ini digunakan untuk melihat hubungan antar kata, misalnya seperti jalan rusak. Jadi bukan cuma kata per kata, tapi digabung supaya lebih kelihatan konteksnya. Oke, bisa jadi disimpulkan TF-IDF fokus ke kata penting, sedangkan Ngram fokus ke konteks. Dengan menggabungkan keduanya, hasil presentasi teks jadi lebih lengkap dan lebih mudah dianalisis. Kali ini saya akan menjelaskan metode mana yang paling informatif. Jadi jika ditanya metode mana yang paling informatif itu sebenarnya jawabannya tergantung pada kebutuhan kelompok. Tentu jawabannya pasti beda-beda. Tapi dalam konteks dataset yang kami pilih ini, kemenangan utamanya itu adalah Ngram atau Big Gram. Kenapa? Karena alasan yang pertama itu TF-IDF. Contohnya TF-IDF pada gambar sebelumnya itu hanya memberitahu bahwa data mobil, kata mobil atau jalan itu penting. Tapi
Biggram atau Ngram ini memberitahu kita apa yang terjadi dengan benda-benda tersebut. Terus informasi nyatanya itu kita bisa melihat pasangan kata seperti katanya itu seperti kepala daerah, mobil bagus, dan jalan rusak. Tanpa metode yang kami pilih ini, pemenang utamanya, kita itu nggak tahu kalau ada pembicaraan spesifik mengenai korelasi antara kepala daerah dengan kondisi jalan rusak. Ini jauh lebih bermakna daripada sekedar daftar kata tunggal. Terus sebenarnya itu ada pemenang utamanya ya, Ngram atau Biggram. Terus metode informatif yang paling informatif untuk kebutuhan lainnya, contohnya untuk analisis topik kami memilih metode TF-IDF. Terus kalau metode paling informatif untuk konteks makna itu kami memilih Ngram ini tadi, Biggram itu pemenang utamanya. Terus kalau untuk konteks kebersihan data kami memilih stemming. Sekian dari metode yang kami pilih. Kali ini saya akan menjelaskan apa kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kelebihan dari metode case folding atau regex cleaning itu kelebihannya membersihkan noise seperti emoji, simbol atau link URL sehingga data lebih konsisten dan ringan. Kekurangannya apa? Kekurangannya itu bisa menghilangkan konteks emosi seperti emoji marah yang sebenarnya itu penting dalam analisis sentimen. Lalu metode yang kedua itu adalah stemming. Kelebihannya apa? Mengurangi variasi kata menjadi kata dasar. Misalnya menyakiti itu jadi sakit, sehingga frekuensi kata kata kunci lebih akurat. Terus kekurangannya, prosesnya itu lambat secara komputasi. Kadang terjadi overstemming, kayak kata kehilangan makna aslinya. Lalu metode yang ketiga tuh TF-IDF. Kelebihannya apa? Kelebihannya itu memberikan bobot pada kata yang unik dan penting. Secara otomatis mengabaikan kata yang terlalu umum muncul di semua dokumen. Kekurangannya itu tidak memperhitungkan urutan kata makna. Contohnya itu mobil mahal dan mobil mahal akan dianggap sama aja. Lalu yang pemenang utamanya ini, metode Ngram atau Biggram yang kita pilih, itu kelebihannya adalah paling unggul dalam konteks ini. Kenapa? Karena bisa menangkap frasa seperti jalan rusak atau kepala daerah yang punya makna khusus. Tapi kekurangannya adalah menghasilkan jumlah kolom atau fitur yang sangat banyak. Matriks menjadi sangat besar atau sparse. Lalu saya akan menjelaskan bagaimana dampaknya terhadap data. Jadi dampaknya itu, dampak pre-processing atau cleaning atau stemming itu mengurangi dimensi data tanpa kata jalan, jalanan, dan jalan-jalan akan dianggap tiga hal berbeda oleh komputer. Dengan metode ini, data menjadi lebih padat dan fokus pada inti informasi. Lalu dampaknya dari metode TF-IDF ini, dia itu mengubah teks menjadi angka. Dampaknya itu melakukan perhitungan matematika seperti mencari kemiripan antar dokumen atau melakukan clustering k-means karena data sudah berbentuk bobot numerik. Lalu dampak dari Ngram atau Biggram memberikan nyawa pada data. Dampaknya itu adalah hasil analisis menjadi lebih masuk akal bagi kita manusia. Contohnya itu pada gambar terakhir nanti ditunjukkan di atas ini. Itu pada gambar terakhir itu data menunjukkan angka 8 untuk kepala daerah. Ini memberikan dampak interpretasi bahwa dokumen ini cenderung membahas isu kepemimpinan atau politik lokal. Ya, kesimpulannya adalah secara keseluruhan proses yang kita jalankan atau kelompok kami jalankan itu menurut kami sudah sangat sistematis dan sesuai dengan standar NLP atau Natural Language Processing. Kesimpulannya itu yang pertama adalah pre-processing adalah fondasi. Tanpa kita melakukan case folding, regex, dan stemming, hasil dari TF-IDF dan Ngram tidak akan akurat karena masih banyak sampah data atau yang kita sebut noise. Yang kedua itu TF-IDF itu sebagai filter kepentingan. Jadi metode ini paling efektif untuk menentukan topik utama. Kayak maksudnya apa subjeknya, jadi jawabannya tuh kayak contohnya mobil dan jalan ya. Lalu kesimpulan terakhir adalah Biggram sebagai penjelas konteks. Metode ini paling efektif untuk menentukan pesan atau keluhan seperti apa masalahnya, jawab kayak jalan rusak dan perilaku kepala daerah. Sekian dari video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin cukup sekian untuk presentasi kami terkait representasi teks dan pre-processing teks. Mungkin kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.